Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi kami tentang model regresi berganda pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa Harahap SE MSI. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Swini Bertua Sinaga, yang kedua ada Taskia Mastura Panggabean, yang ketiga ada Yeni Pratiwi, dan yang terakhir saya sendiri Yohana Sagala. Baiklah, langsung ke materi yang pertama, model regresi berganda atau multifaktor. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi harga saham atau finance saham, baik yang bersifat makro maupun mikroekonomi. Faktor makro ada yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor makroekonomi terinci dalam beberapa variabel ekonomi, misalnya inflasi, suku atau tingkat bunga, kurs, valuta asing, tingkat pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar minyak di pasar internasional, dan indeks saham regional. Faktor makro non-ekonomi mencakup peristiwa politik domestik, peristiwa sosial, peristiwa hukum, dan peristiwa politik internasional. Sementara itu, faktor mikroekonomi terinci dalam beberapa variabel, misalnya laba per saham, dividen per saham, nilai buku per saham, the equity ratio, dan rasio keuangan lainnya. Materi kedua ada modal keputusan investasi. Yang pertama, suatu jenis saham sudah dianggap murah atau undervalued sehingga banyak untuk dibeli apabila yang pertama ada harga saham sekarang lebih kecil dari harga saham estimasi. Yang kedua, average return saham sekarang lebih besar dari risk-free rate. Yang ketiga, average return saham sekarang lebih besar minimum rate of return. Suatu jenis saham sudah dianggap mahal atau overvalued sehingga layak untuk dijual apabila yang pertama harga saham sekarang lebih besar harga saham estimasi. Yang kedua, average return saham sekarang lebih kecil risk-free rate. Yang ketiga, average return saham sekarang lebih kecil minimum rate of return. Alpha adalah selisih antara average return dan minimum rate of return. Dan jika yang pertama, average return lebih besar minimum rate of return disebut alpha positif. Yang kedua, average return lebih kecil minimum rate of return disebut alpha negatif. Excess return adalah selisih antara average return dan risk-free rate. Dan jika average return lebih besar risk-free rate disebut excess return positif. Dan jika average return lebih kecil risk-free rate disebut excess return negatif. Average return adalah return rata-rata masa lalu yang dianggap akan terjadi lagi di masa mendatang. Sehingga average return dapat dijadikan sebagai expect return, yaitu return yang diharapkan. Modal multifaktor merupakan salah satu cara untuk menentukan return yang diharapkan atau harga prediksi saham yang menggunakan analisis regresi majemuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Swini. Kepada Saudari Swini saya persilakan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu multifaktor saham individu. Untuk mengetahui pengaruh faktor makro dan faktor mikroekonomi terhadap harga atau return saham individu, perlu diduga terlebih dahulu bahwa beberapa jenis variabel berasal dari faktor makro dan mikroekonomi yang secara teoritis atau empiris hasil penelitian sebelumnya memiliki kualitas dengan harga atau return saham individu. Variabel-variabel tersebut disebut sebagai variabel bebas atau independen. Harga saham atau return saham disebut sebagai variabel tidak bebas atau dependen. Lalu, cara yang paling mudah untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham individu adalah dengan menggunakan model regresi berganda. Akan tetapi, cara ini memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memprediksi harga saham dengan multiple regression dan sebelum pengambilan keputusan jual beli saham. Model regresi dapat digunakan dalam situasi apapun. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan secara mingguan, bulanan, atau tahunan dalam semua siklus ekonomi. Salah satu model terbaik dari multiple regression adalah stepwise regression.
Melalui model regresi berganda dengan metode stepwise dapat diketahui variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap harga saham. Variabel yang tidak signifikan pengaruhnya terhadap harga saham secara otomatis dikeluarkan dari model, sehingga hanya variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan yang akan digunakan. Lalu materi yang keempat yaitu prediksi harga. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan prediksi harga, yaitu ada 6. Yang pertama, pengumpulan data, kedua, pembentukan struktur model, ketiga, estimasi nilai variabel independen, keempat, harga prediksi, kelima, keputusan beli atau tidak beli, dan yang keenam, hasil investasi. Nah, yang pertama itu pengumpulan data, yaitu data yang dikumpulkan harus sesuai dengan tujuan prediksi yang akan dilaksanakan. Misalnya, dalam memprediksi harga saham bulanan dibutuhkan sejumlah data yang bersifat bulanan. Lalu yang kedua, pembentukan struktur model, yaitu suatu model multifaktor yang baik, tercermin dan besar kecilnya koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu semakin besar R, semakin baik model yang bersangkutan. Akan tetapi, diperlukan berbagai eksperimen untuk memperoleh suatu model multifaktor dengan R kuadrat yang besar. Pentingnya eksperimen Intel mendapatkan model prediksi yang terbaik dikemukakan oleh McRidaksy dan kawan-kawan. Berikut adalah struktur multifaktor regression. YIT sama dengan K ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah BN XN ditambah E. Keterangan YIT sama dengan prediksi indeks harga saham bulan tertentu. K adalah nilai konstanta hasil muncul dari program itu sendiri. B1, B2, BN yaitu koefisien besaran pengaruh dari suatu variabel independen. X1, X2, Xn adalah variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap harga saham. Dan E adalah error. Lalu yang ketiga adalah estimasi nilai variabel independen. Apabila struktur model untuk memprediksi harga saham bulan depan sudah didapat, langkah berikutnya adalah mengestimasi nilai variabel independen pada bulan prediksi. Nilai estimasi ini akan digunakan untuk memprediksi harga saham dengan memasukkan nilai estimasi ke dalam struktur model seperti tampak pada tabel di bawah ini, yaitu tabel 19.2. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudari Taskia Mastura. Baiklah, selanjutnya yang keempat ada harga prediksi. Dari tabel 19.3 dapat kita lihat harga prediksi saham ANTM Januari 2007 segera dihitung begitu bulan Desember 2006 terlewati. Harga saham akhir bulan Desember 2006 digunakan sebagai acuan harga pembelian bulan Januari 2007. Demikian proses berikutnya selalu bergerak 1 bulan ke depannya. Selanjutnya, yang kelima ada keputusan beli atau tidak beli. Dapat kita lihat di tabel 19.4 menyajikan perbandingan antara harga prediksi dengan harga bulan sebelumnya. Selisih harga prediksi dengan harga bulan sebelumnya menentukan keputusan yang diambil, di mana selisih yang positif menunjukkan kenaikan sementara nilai selisih yang negatif menunjukkan penurunan. Jadi, jika harga saham diprediksi naik, maka keputusan yang diambil adalah membeli. Dan juga sebaliknya, jika harga saham diprediksi turun, maka keputusan yang diambil tidak membeli. Atau jika investor sudah memiliki saham, sebaiknya dijual. Selanjutnya, yang keenam tuh ada hasil investasi. Dari tabel 19.5 dapat kita lihat bahwa ini menampilkan hasil investasi untuk saham ANTM menggunakan struktur model yang telah dibuat. Dapat kita lihat pada tabel ini harga saham untuk bulan Januari dan Februari 2007 itu yang diprediksikan naik ternyata turun. Hal ini
berarti prediksi meleset dan investor merugi. Harga saham untuk bulan Mei dan April diprediksikan turun, sehingga investor tidak melakukan investasi. Namun ternyata harga naik, sehingga investor kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau mengalami opportunity loss. Untuk bulan Mei hingga Oktober 2007, hasil prediksi sesuai dengan kondisi aktual, sehingga semua keputusan yang diambil tidak meleset. Untuk prediksi bulan November dan Desember 2007, di mana harga saham diprediksikan akan turun sehingga investor mengambil keputusan tidak membeli. Namun, ternyata untuk bulan November, harga saham naik sehingga prediksi meleset dan investor mengalami opportunity loss. Secara total, dari hasil prediksi untuk 12 bulan di tahun 2007, jumlah prediksi yang tepat menghasilkan return positif hanyalah sebanyak 3 bulan. Dan sisanya untuk 9 bulan lainnya meleset atau return yang negatif atau nihil. Selanjutnya, kita masuk ke materi kelima, yaitu prediksi return. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan prediksi return, yaitu yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pembentukan struktur model, yang ketiga, estimasi nilai variabel independen, yang keempat, harga prediksi, yang kelima, keputusan beli atau tidak beli, yang keenam, hasil investasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yeni Pratiwi. Yang pertama ada pengumpulan data. Di sini data yang dikumpulkan sebagai variabel dependen adalah perubahan harga saham individu atau return. Indeks yang dimaksud bisa bulanan, triwulan, atau tahunan, tergantung tujuan prediksi. Prediksi ini bisa berbentuk jangka pendek atau bulanan, jangka menengah atau triwulan, dan jangka panjang atau tahunan. Untuk memprediksi return saham, data indeks saham tersebut perlu dijadikan return saham terlebih dahulu. Yang kedua ada pembentukan struktur model. Pada tabel 19.6 menunjukkan struktur model beserta nilai variabel dependen dan independennya. Koefisien konstanta bulan Januari 2007 bernilai 0,129 dan bersifat positif. Hal ini berarti bahwa besaran return prediksi adalah 12,9%. Jika tidak ada pengaruh dari variabel-variabel independen lainnya, koefisien variabel bunga SBI senilai negatif 9,9. Berarti bahwa variabel bunga SBI berpengaruh negatif terhadap return saham ANTM sebesar 9,9 kali nilai estimasi variabel bunga SBI bulan Januari 2007. Struktur model bulan Januari 2007 diperoleh dengan cara melakukan regresi variabel Y atau variabel dependen dan ke-6 variabel X atau variabel independen dengan inisial set 18 bulan. Data return menggunakan full multiple regression pada program Minitab 15. Yang ketiga ada estimasi nilai variabel independen. Estimasi nilai variabel independen ditunjukkan pada tabel 19.7 dengan menggunakan metode naive One. Yang keempat ada prediksi return saham. Tabel 19.8 menyajikan hasil prediksi return. Prediksi return bulan Januari 2007 sebesar 0,136, berarti bahwa investasi akan menghasilkan keuntungan sebesar 13,6%. Sebaliknya, prediksi return bulan Februari 2007 sebesar negatif 0,008, berarti bahwa investasi di bulan itu akan menghasilkan kerugian sebesar 0,8%. Variabel SBI sebesar negatif 0,080, berarti SBI berpengaruh negatif atau mengurangi sebesar 8%. Sedangkan kurs dolar Amerika Serikat sebesar 0,075, berarti kurs dolar Amerika Serikat berpengaruh positif 7,5% atau menambah terhadap return saham ANTM bulan Januari 2027. Yang kelima ada mengambil keputusan antara membeli atau tidak membeli. Pada tabel 19.9 menyajikan hasil perhitungan alpha untuk saham ANTM. Alpha merupakan hasil dari prediksi return dikurangi minimum return. Minimum return harapan untuk saham ANTM di sini didapatkan dengan menggunakan metode CAPM. Jika nilai alpha positif berarti saham layak dibeli atau under value stock, sedangkan jika nilai alpha negatif berarti saham tidak layak dibeli atau over value stock. Yang terakhir ada hasil investasi. Tabel 19.10 menunjukkan efektivitas model dengan membandingkan antara return investasi aktual dengan return prediksi kita. Sebagai contoh, return aktual untuk bulan Januari 2007 di sini dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut, yaitu return aktual Januari 2007 adalah IHSI Januari 2007 per IHSI Desember 2006 dikurang 1. Return aktual Januari 2007 sebesar negatif 0,025, namun berdasarkan prediksi investor melakukan investasi sehingga pada bulan itu investor menderita kerugian 2,5%. Return aktual Februari adalah 16,6%, tetapi berdasarkan prediksi investor tidak melakukan investasi sehingga investor mengalami opportunity loss untuk return aktual bulan Maret dan April sebesar 0,302 dan 0,317 dan berdasarkan prediksi investasi dilakukan sehingga investor mendapatkan keuntungan. Secara keseluruhan, dari 12 bulan total prediksi, hasil prediksi meleset atau return negatif atau nihil sebanyak 8 kali dan hanya 4 kali prediksi ini tepat, di mana investasi menghasilkan keuntungan atau return positif. Dari tabel ini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa efektivitas model ini adalah 0,10 per 0,11 atau sama dengan 90%. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata dan cara penyampaian yang salah. Kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian.